Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman 10 Apart. Jumpa lagi dengan saya Ibu Selvi Yunisi. Kali ini kita belajar mata pelajaran pakan. Kita awali pertemuan pertama mengenai pakan buatan. Nah, ini salah satu contoh pakan buatan yang mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan gambar ini. Nah, berdasarkan jenisnya, pakan ikan itu dibagi dua loh teman-teman. Ada yang disebut dengan pakan alami, ada yang disebut dengan pakan buatan. Kita untuk semester ini belajar mengenai pakan buatan. Terlebih dahulu, teman-teman belajar mengenai definisi pakan buatan. Pakan atau makanan ikan merupakan pakan yang sengaja disiapkan dan dibuat serta diramu oleh manusia dari berbagai bahan baku yang kemudian diolah menjadi bentuk khusus yang sesuai yang dikehendaki. Jadi pakan buatan ini pakan yang memang sengaja disiapkan dan dibuat oleh manusia dari berbagai bahan baku. Nah, keunggulan pakan buatan dibandingkan pakan alami diantaranya adalah yang pertama, lebih mudah diperoleh dan tersedia secara berkesinambungan, artinya terus-terusan akan tersedia. Kemudian, pakannya itu lebih tahan lama. Kandungan gizinya bisa diatur, disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Bentuk dan ukurannya juga bisa loh diatur, namanya juga dibuat dan diramu oleh manusia. Kemudian daya tahannya dalam air juga bisa disesuaikan dengan kebiasaan makan ikannya. Bisa mengatur bau, rasa, dan warna sehingga ikan-ikan itu akan lebih tertarik untuk makan. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan limbah pertanian sebagai bahan dari pakan buatan ini. Nah, jenis-jenis pakan buatan ini terdiri dari 4 jenis berdasarkan kandungan airnya. Yang pertama, yang kedua berdasarkan bentuknya, yang ketiga berdasarkan daya apung, yang keempat berdasarkan kontribusi terhadap penambahan berat. Kita pelajari jenis pakan yang pertama berdasarkan kandungan airnya. Nah, ini ada yang disebut dengan pakan basah. Pakan basah ini pakan yang mengandung air lebih dari 50%. Ada lagi yang disebut pakan lembab, mengandung airnya antara 20-40%. Yang ketiga disebut pakan kering, pakan yang mengandung air kurang dari 10%. Jadi ini jenis pakan berdasarkan kandungan airnya. Ada pakan basah, pakan lembab, dan pakan kering. Nah, jenis pakan selanjutnya berdasarkan bentuknya. Ada yang berbentuk larutan, ini biasanya untuk ikan umurnya 3-20 hari. Ada yang berbentuk tepung, ini berarti untuk ikannya berumur 20-40 hari. Berbentuk butiran, ini untuk ukuran gelondongan, umurnya itu 40-80 hari. Berbentuk remah, remah ini berarti pelet atau pakan yang besar dihancurkan. Jadi agak ditumbuk tapi menjadi butiran kasar, itu remah namanya. Ini untuk ikan berumur 80-120 hari. Ada yang berbentuk lembaran, flake, ini khususan untuk ikan hias biasanya. Berbentuk pelet untuk ikan yang umurnya lebih dari 120 hari. Itu jenis-jenis pakan berdasarkan bentuknya. Jenis pakan yang ketiga berdasarkan daya apungnya, teman-teman. Ada yang disebut dengan pakan melayang, ada yang disebut pakan tenggelam. Pakan melayang berarti ini berat jenis pakannya sama dengan berat jenis air. Kalau pakan tenggelam berarti berat jenis pakan lebih besar daripada berat jenis air, sehingga pakannya tenggelam. Jenis pakan yang terakhir adalah berdasarkan kontribusi terhadap penambahan berat. Yang pertama ada yang disebut dengan suplemen feed atau pakan suplemen. Ini berarti bisa menghasilkan penambahan berat badannya kurang dari 50%.
Sedangkan yang kedua ada namanya complete feed atau pakan lengkap. Ini bisa menghasilkan berat badan lebih dari 50%. Tidak hanya dibuang sebagai kotoran saja ya. Jadi ada suplemen feed menghasilkan penambahan berat badannya kurang dari 50%, sedangkan complete feed ini bisa menghasilkan berat badan ikan lebih dari 50%. Demikian pertemuan kita pada kali ini membahas mengenai definisi pakan dan jenis-jenis pakan. Jangan lupa semangat belajar demi masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.